Sobat Belajar, bagaimana Sobat Belajar kabarnya hari ini? Semoga Sobat Belajar selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, Sobat Belajar, pada kesempatan hari ini nih, Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar semua di rumah untuk membahas tentang pelajaran sejarah nih Sobat Belajar. Nah, kali ini menarik nih Sobat Belajar. Kita akan membahas tentang keyakinan dari manusia pada masa awal adanya manusia di muka bumi ini kayak gitu. Nah, Sobat Belajar, kalau misalnya nih Sobat Belajar pernah ngeliat nggak sih kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Gunung Bromo misalnya, pasti Sobat Belajar ngeliat banyak yang namanya sesaji di sana, ada saji-sajian seperti itu, ada bunga, kemudian jajanan pasar seperti itu, terus ada juga wangi-wangian dupa. Nah, itu merupakan salah satu adanya peninggalan kalau misalnya di Indonesia ini pernah adanya yang namanya kepercayaan-kepercayaan tersebut. Jadi kepercayaan pada masa lalu ini ternyata juga masih ditarik sampai dengan masa sekarang nih Sobat Belajar. Nah, itulah yang menimbulkan bahwa yang dinamakan kepercayaan pada masa lalu memiliki kolerasi yang nyata juga pada masa sekarang kayak gitu. Nah, kenapa sih mereka memiliki kepercayaan-kepercayaan tersebut? Nah, itu memang ada penjelasannya nih Sobat Belajar. Jadi ada yang namanya animisme, kemudian dinamisme, totemisme, dan lain sebagainya. Nah, gimana Sobat Belajar? Sudah mulai penasaran kan sama pembahasan Kak Abi kali ini? Oke, kalau kayak gitu kita akan lanjut ke pembahasannya ya. Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, tadi kan Kak Abi sudah menyinggung sedikit tuh ada yang namanya keyakinan manusia masa prasejarah. Kayak misalnya ada yang namanya kepercayaan animisme, kemudian kepercayaan dinamisme, kemudian kepercayaan totemisme, dan lain-lainnya. Nah, di sini Kak Abi akan membahas detail nih Sobat Belajar. Apa aja sih kepercayaan yang dianut oleh manusia Indonesia pada aspek kepercayaan di masa awal prasejarah kayak gitu. Di masa awal adanya kepercayaan. Nah, kalau gitu kita lihat dulu nih timeline-nya nih Sobat Belajar. Nah, ini dia. Nah, di sini. Kalau misalnya Sobat Belajar tahu nih, kan adanya kepercayaan atau keyakinan itu dimulai dari awal banget nih yang namanya masa prasejarah. Nah, kemudian berlanjut ke yang namanya masa klasik. Jadi masa klasik Indonesia itu banyak juga, ada yang masa Hindu-Buddha kayak gitu. Terus kemudian baru ke masa kolonial. Nah, kita di sini lihat dulu nih yang masa prasejarah. Jadi di masa prasejarah ini ceritanya berarti masa prasejarah kemarin kami sudah sempat kasih tahu ya kalau masa prasejarah adalah masa di mana belum adanya tulisan kayak gitu Sobat Belajar. Jadi masa di mana penjajakan pengen adanya tulisan kayak gitu. Prasejarah, pra-aksara. Jadi pra-tulisan. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata di masa itu juga sudah ada keyakinan-keyakinan nih Sobat Belajar. Kayak kepercayaan masyarakat prasejarah terhadap alam, kayak gitu. Terhadap yang namanya arwah nenek moyang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berlanjut ke yang namanya masa klasik. Di masa klasik ini adalah masa klasik Indonesia tentu saja adalah masa keagamaan Hindu dan Buddha. Di masa klasik ini berarti agama yang berkembang pun agama Hindu dan Buddha yang seperti kita ketahui berasal dari dataran Asia bagian India seperti itu, bagian Gujarat seperti itu. Nah, ternyata banyak agama yang berkembang di masa klasik itu pula. Nah, kemudian perkembangan agama berlanjut lagi nih Sobat Belajar, yaitu ke masa kolonial. Jadi dari masa prasejarah, kemudian klasik, kemudian masa kolonial. Nah, di masa kolonial Indonesia ini banyak sekali agama yang berkembang, termasuk agama Kristiani kan. Misalnya kita ketahui kan tujuan negara-negara barat datang ke Indonesia adanya yang namanya gold, gospel, dan glory. Nah, gospel ini adalah menyebarkan agama Kristen nih Sobat Belajar. Nah, jadi di masa klasik atau di masa kolonial maksud Kabi, di sana tersebarnya agama Kristiani sangat banyak di Indonesia karena kan penjajah Belanda, salah satu penjajah Eropa, salah satu tujuannya adalah dengan menyebarkan agama Kristen seperti itu. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Kak Abi di sini akan lebih membahas tentang agama yang di masa prasejarah kayak gitu. Jadi di masa membahas agama pada masa di mana manusia belum mengenal tulisan atau di mana manusia baru
bisa menggambar kayak gitu, baru bisa mengenal tulisan, baru ingin mengenal tulisan seperti itu. Oke, kita akan membahas agama apa saja keyakinan awalnya. Nah, ini dia keyakinan awalnya adalah, nah, di sini Kak Abi nulisin ada 5 macam keyakinan awal manusia masa prasejarah yang Sobat Belajar patut ketahui nih. Jadi ada 5 nih Sobat Belajar. Nah, kita lihat ya ada apa aja. Oke, di sini. Nah, ini dia. Nomor 1 ada yang namanya arwah nenek moyang nih Sobat Belajar. Wah, ini kayak merupakan sebuah nenek moyang kesoang pelaut. Bukan kayak gitu. Jadi arwah nenek moyang ini adalah sebuah kepercayaan yang timbul akibat dari yang namanya kematian kayak gitu. Jadi misalnya arwah nenek moyang atau seorang pemimpin yang biasanya meninggal, kemudian dipercaya arwahnya sebentar. Nah, ini dia. Dipercaya arwah roh nenek moyang ini itu sebagai arwah yang sakral kayak gitu. Jadi karena arwah kepercayaan roh nenek moyang ini berawal dari datangnya mimpi Sobat Belajar. Jadi pada saat itu manusia prasejarah sudah mendapatkan mimpi kan misalnya. Nah, mereka bermimpi bahwa arwah mereka jalan kemana-mana. Jadi mereka berjalan arwahnya saja tanpa raga seperti itu. Jadi mereka arwah ini bisa melihat tubuh mereka itu jadi sedang tidur. Nah, dari situlah muncul pemikiran bahwa ternyata kita memiliki arwah tanpa badan. Mungkin badan kita bisa diam, tapi arwah kita bisa kemana-mana seperti itu. Nah, dari pola pemikiran itulah yang akhirnya roh nenek moyang ini menjadi yang namanya sebuah kepercayaan begitu Sobat Belajar. Jadi kepercayaan untuk orang-orang yang sudah mati kayak gitu. Terutama buat para yang namanya ketua-ketua suku atau kepala pemimpin kelompok kayak gitu. Jadi mereka yang sudah meninggal, misalnya kepemimpin kelompoknya sudah tua, terus kemudian akhirnya meninggal. Nah, disitulah mereka akhirnya memuja arwah nenek moyang dari kepala suku mereka seperti itu. Jadi mereka melakukan persembahan, kayak gitu. Mereka berdoa kepada roh ketua kelompok yang sudah mati itu. Jadi mereka berdoa kepada nenek moyang suku mereka. Nah, itu yang dinamakan dengan yang namanya roh nenek moyang. Tadi awalnya Kak Abi sudah cerita ya, kenapa bisa ada kepercayaan roh nenek moyang, karena berasal dari mimpi, kayak gitu. Dari mimpi mereka melihat arwah mereka gentayangan atau jalan-jalan kemana-mana, kayak gitu. Dan akhirnya semua orang yang ada di kelompok tersebut mempercayai bahwa kalau misalnya ada orang meninggal, kalau misalnya kepala suku meninggal, rohnya masih ada di situ dan mereka patut untuk menyembahnya, kayak gitu. Mereka patut untuk meminta pertolongan dari arwah tersebut kayak gitu. Nah, itulah dia yang dinamakan dengan roh nenek moyang nih Sobat Belajar. Itu kepercayaan yang pertama yang awal banget di masa manusia purba ini ada, masa manusia prasejarah itu ada. Itu adalah agama roh nenek moyang. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Apa sih keyakinan mereka? Oke. Nah ini dia. Yang kedua adalah kepercayaan animisme nih Sobat Belajar. Wah, pasti sering denger dong. Animisme, dinamisme, kayak gitu. Nah, jadi Kak Abi jelasin ya di sini kepercayaan animisme ini adalah lanjutan nih Sobat Belajar. Lanjutan dari kepercayaan arwah nenek moyang seperti itu. Jadi kepercayaan arwah nenek moyang nih lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah kepercayaan animisme. Jadi konsepnya masih sama. Mereka memuja atau memuji, menghormati kayak gitu, menghormati seseorang yang sudah meninggal kayak gitu dengan cara melakukan persembahan kepada pemakamannya, melakukan persembahan kepada area penguburannya dengan melakukan sesaji kayak gitu dan melakukan seperti yang digambar ini. Kayak ritual-ritual tertentu. Nah, itulah yang dinamakan dengan animisme nih Sobat Belajar. Jadi tadi ya konsepnya, jadi kalau misalnya kepercayaan animisme adalah tarikan perkembangan dari yang namanya kepercayaan roh nenek moyang. Seperti itu Sobat Belajar, mudah sekali kan? Oke, sekarang kita udah dapat 2 ya. Yang pertama tadi roh nenek moyang, kemudian yang kedua adalah animisme. Sekarang kita akan lanjut ke yang ketiga. Kita lihat Sobat Belajar. Nah, yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga adalah dinamisme nih. Jadi kalau misalnya animisme ini adalah persembahan kepada arwah
manusia atau arwah nenek moyang sudah meninggal, kalau misalnya dinamisme ini adalah kepercayaan mereka kepada yang namanya benda-benda mati nih Sobat Belajar. Benda-benda yang dianggapnya sakral, terus memiliki kemampuan untuk memiliki tenaga, memiliki kehebatan seperti itu. Jadi mereka memuja benda-benda yang memiliki kekuatan sakral seperti itu. Jadi kepercayaan dinamisme ini konsepnya seperti itu. Jadi pemujaan ini termasuk kayak misalnya dicuci, dirawat, diberikan wewangian, kayak seperti itu. Pokoknya sangat-sangat disakralkan benda tersebut. Kayak misalnya penyakralan benda keris, kemudian batu, seperti itu. Bahkan gunung atau pohon seperti itu yang mereka yakini, wah ini sakral, kayak gitu. Wah gunung ini tempat yang sakral, seperti itu. Wah benda ini memiliki tempat yang sakral, atau pohon ini memiliki suatu kekuatan magis, seperti itu Sobat Belajar. Jadi dinamisme ini kepercayaannya terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan hebat seperti itu. Jadi nah akhirnya benda-benda ini ya mereka rawat, mereka mandikan, kemudian akhirnya pun mereka melakukan penghormatan-penghormatan seperti itu terhadap benda-benda yang mereka anggap memiliki kekuatan. Nah, itulah yang disebut dengan kepercayaan dinamisme Sobat Belajar, kayak gitu. Oke, kepercayaan dinamisme sudah ngerti ya. Jadi adalah konsepnya mereka melakukan penyembahan nih Sobat Belajar terhadap benda-benda, terhadap apa namanya? Terhadap bukan cuma benda aja, terhadap semua elemen alam seperti itu yang mereka anggap memiliki kekuatan magis atau memiliki kekuatan yang hebat dan layak untuk mereka sembah seperti itu. Kalau misalnya kita ambil contoh gunung nih, wah dengan kita menyembah gunung kita bisa mendapatkan pengairan yang bagus seperti itu. Terus tidak ada badai, tidak ada air bah seperti itu. Kalau misalnya tiba-tiba kita tidak melakukan persembahan ke gunung, kita tidak memberikan sesaji kepada gunung, terus seminggu kemudian ternyata ada yang namanya badai, dari air terjun turun air bah yang sangat banyak. Nah itu juga bisa jadi sumber kepercayaan mereka Sobat Belajar. Jadi seperti itu konsepnya. Kenapa mereka mau dan bisa timbul hasrat untuk kepercayaan terhadap elemen di alam karena adanya unsur dinamisme dari dalam diri mereka terhadap benda-benda tersebut, kayak gitu. Oke, sekarang kita udah ngebahas 3, arwah nenek moyang, kemudian yang kedua ada animisme, dan yang ketiga ada dinamisme. Kita akan lanjut, masih punya 2 lagi nih Sobat Belajar, apa sih dari akar kepercayaan mereka? Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, ini dia yang ketiga. Yang ketiga adalah totemisme. Wah, ini totemisme nih Sobat Belajar. Totemisme adalah salah satu turunan juga dari macam-macam kepercayaan tradisional yang ada nih Sobat Belajar. Jadi, Kak Abi jelasin ya di sini, Sobat Belajar dengerin baik-baik. Jadi, totemisme ini adalah sebuah kepercayaan mereka terhadap makhluk hidup, terutama kepada hewan nih Sobat Belajar. Nah, hewan apa nih? Hewan yang dianggap memiliki kayak kekuatan sakral seperti itu. Hewan yang dianggap memiliki sebagai perwujudan dari dewa, seperti itu, sebagai perwujudan dari Tuhan, seperti itu, sebagai perwujudan dari God, kayak gitu. Nah, di sini totemisme ini adalah mereka menyembah hewan tersebut. Kayak misalnya nih, kalau kita tarik, biasanya hewan-hewan tersebut adalah kayak sapi, kayak gitu. Kalau misalnya di India kan nggak boleh makan sapi, nggak boleh motong sapi, seperti itu. Terus kemudian ada lagi misalnya seperti ular yang dianggap memiliki kekuatan magis. Terus kemudian ada yang menganggap harimau seperti itu yang memiliki jelmaan siapa gitu. Dan itu merupakan hewan-hewan yang memang dianggap memiliki kekuatan magis. Nah, orang-orang yang mempercayainya disebut mereka juga penganut totemisme kayak gitu, paham totemisme. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya Sobat Belajar tahu juga ada yang misalnya menyembah apalagi kalau misalnya hewan, misalnya gajah seperti itu. Nah, itu merupakan juga salah satu dari paham totemisme yang berlaku di masyarakat. Kayak gitu Sobat Belajar. Nah, kita udah ngebahas lumayan banyak, ada 4 tadi. Yang pertama roh nenek moyang, terus kemudian animisme, dinamisme, dan totemisme yang ini. Kayak gitu. Oke,
Kita akan lanjut ke kepercayaan berikutnya, yaitu kepercayaan yang terakhir, keyakinan awal manusia di Indonesia yang terakhir. Nah, ini dia. Nah, ini dia, monoisme. Jadi nggak ada gambarnya ya di sini. Jadi, monoisme ini adalah akhir dari kepercayaan, ujung dari kepercayaan-kepercayaan yang tadi nih Sobat Belajar. Kalau misalnya tadi ada yang namanya animisme, kemudian dinamisme, terus roh nenek moyang, totemisme, dan yang terakhir ini adalah monoisme. Dari awal, dari kata dasarnya aja, nih kita bisa lihat di sini. Nah, monoisme, which is artinya apa? Mono itu artinya adalah satu. Terus kemudian isme ini adalah paham. Jadi monoisme adalah satu paham, jadi satu Tuhan seperti itu. Jadi mereka menganggap Tuhan ini memang adanya satu. Apa sih disebutnya dengan kekuatan besar yang ada yang mengendalikan seluruh muka bumi ini, seluruh jagat raya ini hanya ada satu pengendali. Nah, itulah yang disebut dengan monoisme. Mereka yang mengakui adanya satu Tuhan disebut juga dengan mereka penganut monoisme, seperti itu Sobat Belajar. Jadi ini merupakan kayak sebuah akhir dari, bukan akhir sih, maksudnya kayak sebuah yang paling ujung dari yang namanya kepercayaan-kepercayaan manusia pada masa itu. Jadi yang tadi dimulai dengan yang namanya roh nenek moyang, kemudian animisme, dinamisme, totemisme, sampai dengan akhirnya mereka sudah mempercayai nih kalau misalnya seluruh yang ada di muka bumi ini itu ada satu penguasa besarnya seperti itu. Jadi misalnya gunung, wah ini ada satu penguasa besarnya karena kan ada matahari juga. Kenapa nggak matahari yang disembah seperti itu? Terus kemudian ada yang menyembah misalnya api. Wah ini kan api kan juga banyak elemennya, ada gunung, air, api, dan segala macam kayak gitu. Kenapa? Berarti mereka berpikir semua ini ada satu elemen besar yang bisa mengendalikan semuanya, yang bisa mengendalikan seluruh kegiatan di muka bumi ini. Hanya ada satu. Makanya disebut dengan paham monoisme. Jadi hanya ada satu paham, satu Tuhan untuk mereka. Seperti itu. Nah, Sobat Belajar, itu adalah kepercayaan yang terakhir nih yang dianut oleh manusia manusia prasejarah pada masa itu. Jadi tadi ada, kita keluar dulu. Nah, ini dia. Jadi tadi ada 5 ya. Yang pertama tadi ada kepercayaan roh nenek moyang, perlu Sobat Belajar ingat. Terus kemudian yang kedua ada yang namanya animisme, kemudian ada dinamisme, totemisme, dan monoteisme. Kami tulis di sini biar Sobat Belajar nggak lupa nih. Oh, sorry. Yang nomor 1 bukan animisme, roh nenek moyang. Terus kemudian yang kedua tadi ada apa Sobat Belajar? Animisme ya. Animisme. Terus kemudian yang ketiga ada yang namanya dinamisme. Terus kemudian yang keempat ada yang namanya totemisme. Nah, terus kemudian yang terakhir ada monoisme. Nah, jadi yang tadi perlu Sobat Belajar ingat ada yang namanya arwah nenek moyang, kemudian animisme, terus dinamisme, terus kemudian totemisme, dan yang terakhir adalah monoteisme atau monoisme. Nah, ini merupakan sebuah kepercayaan mereka pada masa awal nih, keyakinan awal manusia di Indonesia. Jadi pada saat itu keyakinan awal manusia di Indonesia berarti berawal dari yang namanya manusia purba, berasal dari yang namanya manusia prasejarah kayak gitu. Dan akhirnya mereka berkembang, kepercayaan-kepercayaan ini akhirnya berkembang kayak gitu.
Nah, yang tadi kalau misalnya ciri-cirinya kita harus ingat nih sobat belajar. Kalau misalnya arwah nenek moyang yang pertama berarti berasal dari yang namanya mimpi gitu. Kata kuncinya mimpi. Terus kemudian yang kedua, animisme. Animisme adalah kepercayaan untuk menyembah nenek moyang gitu. Karena mereka turunan. Jadi roh nenek moyang itu adalah dilanjutkan oleh kepercayaan animisme. Jadi animisme kata kuncinya adalah kepercayaan untuk menyembah arwah atau roh nenek moyang. Terus kemudian yang ketiga, dinamisme. Dinamisme adalah kata kuncinya itu penyembahan terhadap elemen yang ada di elemen benda yang ada di muka bumi ini. Kalau misalnya elemen bendanya berarti ada misalnya gunung kayak gitu. Terus misalnya matahari seperti itu. Terus misalnya pohon, keris seperti itu benda-benda. Bebas benda apa saja yang mereka yakini memiliki tujuan tersendiri, bukan tujuan, memiliki kekuatan magis tersendiri seperti itu. Nah, terus kemudian ada totemisme nih sobat belajar. Totemisme yang tadi ya, kepercayaan terhadap hewan-hewan yang diyakini memiliki kekuatan atau perwujudan dewa seperti itu. Kayak misalnya sapi, terus ular, kayak gitu ya sobat belajar ya. Terus kemudian yang terakhir ada yang namanya monoteisme atau juga bisa disebut dengan monoisme. Artinya satu paham, satu kepercayaan. Berarti ini adanya mereka percaya bahwa seluruh kegiatan yang ada di muka bumi dikendalikan hanya oleh satu orang kayak gitu. Nah, itu dia yang tadi. Jadi itu dia adalah kepercayaan manusia pada masa awal di Indonesia kayak gitu. Jadi ada 5 ya sobat belajar yang patut sobat belajar di rumah ketahuin. Oke, karena kita udah belajar, Kak Abi mau coba nih ngelatih sobat belajar semua di rumah. Kita coba latihan soal dulu yuk. Nah, ini dia. Nah, Kak Abi punya 3 soal. Kita latihan soal dulu ya. Nah, ini dia yang pertama. Wah, baca bareng-bareng ya. Di bawah ini adalah kepercayaan manusia pada masa awal adalah kecuali, nah ini dia. Di bawah ini adalah kepercayaan manusia nih, yang tadi macam-macam kepercayaan manusia. Ada apa aja? Nah, kita lihat nih. Sobat belajar sambil dijawab ya. Yang pertama ada monoteisme. Terus kemudian yang kedua ada animisme. Yang ketiga dinamisme, arwah nenek moyang. Kemudian yang ketiga Buddha Mahayana. Yang manakah yang bukan merupakan kepercayaan pada masa awal? Monoteisme berarti adalah mempercayai adanya satu Tuhan. Berarti benar ya mereka itu termasuk masa awal. Terus kemudian animisme. Wah, ini dia kepercayaan terhadap arwah-arwah orang yang sudah meninggal seperti itu. Terus kemudian dinamisme. Kepercayaan terhadap elemen-elemen yang ada di elemen yang ada di alam, benar. Terus kemudian arwah nenek moyang. Nah, percaya terhadap arwah nenek moyang yang sudah meninggal karena berasal dari mimpi. Itu juga benar. Dan yang terakhir adalah Buddha Mahayana. Wah, ini yang bukan nih sobat belajar. Jawabannya yang E. Buddha Mahayana. Karena ya seperti kita ketahui, agama Buddha adalah perkembangan dari yang dinamakan agama yang tumbuh dari agama Buddha itu sendiri. Jadi agama Buddha dibagi 2, ada Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana, seperti itu. Nah, berarti agama Buddha adanya di zaman klasik setelah orang-orang atau pedagang dari India masuk ke Indonesia. Kerajaan-kerajaan itu akhirnya tumbuh tuh di situ. Nah, kerajaan Hindu-Buddha lah yang akhirnya ada di Indonesia. Berarti yang bukan masa awal yang ini ya, Buddha Mahayana, seperti itu. Nah, gitu cara jawab soalnya. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke. Nah, ini dia soal nomor 2. Nah, ini dia. Apa sih alasan manusia memiliki hasrat untuk berkeyakinan? Nah, kenapa mereka memiliki hasrat nih untuk berkeyakinan nih? Alasannya apa? Coba kita misalnya baca baik-baik. A. Agama adalah segala-galanya. Yang B. Berkeyakinan mendapatkan berkah. Yang C. Kematian orang-orang yang dicintai. Atau yang D. Ingin meminta hujan. Yang E. Sudah mengetahui Tuhan. Wah, ini jelas banget ya. Kalau misalnya kita lihat kata kuncinya. Alasan awal.
Nah, ini alasan awal nih mereka memiliki agama, mereka memiliki keyakinan, yaitu adalah jelas yang jawabannya yang C, kematian orang yang dicintai. Jadi, jadi kan kematian orang yang dicintai awalnya adalah arwah nenek moyang ya. Jadi mereka mencintai nenek moyang mereka, mereka mencintai si ketua suku mereka, yang akhirnya diagung-agungkan dan dianggap bahwa si nenek moyang ini masih bisa bertahan hidup seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan arwah nenek moyang. Makanya awalnya mereka karena kematian orang yang dicintai. Begitu. Oke, sobat belajar, itu soal yang nomor 2. Nah, begitu sobat belajar. Gimana nih sobat belajar, sudah mulai paham kan sama yang namanya tentang keyakinan awal masa prasejarah di Indonesia, manusia-manusianya mempercayai agama apa saja, kayak gitu. Oke deh sobat belajar, karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!